Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali di Wihara Budayana Bata. Dan tentunya beberapa tahun yang lalu sempat berbagi kepada pemuda-pemudi di Wihara Budayana Batam secara offline. Kali ini suatu kehormatan sekaligus keberuntungan bagi saya bisa sharing kembali secara online kepada Anda semua tentunya ya. Dan hari ini saya yakin semua yang hadir hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Anda semua yang ada di rumah yang sedang menonton channel YouTube ini. Oke, senang sekali hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama seputar tentang topik yang sangat menarik sekali yang berjudul From Social to Professional. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kawi, biasa dipanggil KW1, KW2 ya. Jadi kebetulan yang hadir hari ini adalah yang original tentunya ya. Dan senang sekali hari ini bisa sharing kepada Anda seputar tentang topik From Social to Professional. Baik, sebelumnya kita akan mulai. Siapa yang kenal tokoh ini? Angkat tangan. Oke, saya tidak bisa lihat tangan Anda, tapi mungkin Anda yang sedang nonton channel ini, Anda bisa ketik. Yang di sebelah kiri namanya siapa? Yang di sebelah kanan namanya siapa? Kemudian dikenal sebagai apa? Tentunya bagi Anda yang umat Buddhis pasti tidak asing lagi dengan tokoh yang ada di hadapan Anda sekarang. Anda boleh ketik di chat, siapakah beliau? Wow, tentunya tidak asing lagi ya, di mana di sebelah kiri Anda bisa lihat komunikator nomor 1 Asia. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ponijan Liao ya. Dimana kalau setiap kali Dhamma Talk ataupun menjadi moderator, wow, suasananya pasti pecah. Kemudian di sebelah kanan ada juga yang sudah tidak asing juga, yaitu motivator nomor 1 Indonesia yang sekarang dikenal sebagai Om Awe. Siapa lagi kalau bukan Mr. Andri Wongso ya. Dan di mana ini adalah tokoh Buddhis yang seorang motivator yang dimana selalu memberikan kontribusi untuk memberikan semangat untuk umat-umat Buddhis dan yang lainnya tentunya ya. Dan tentunya hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimanakah sosok seorang Dr. Ponijan Liao, Bapak Andri Wongso bisa sukses di panggung profesional. Tentunya kalau Anda lihat sepak terjangnya ya, kalau Anda lihat bagaimana proses mereka sehingga mengantarkan mereka menuju profesional, tentunya tidak terlepas dari satu hal yang mereka mempunyai kesamaan, yaitu aktif di bidang sosial, di mana mereka selalu berkontribusi, mereka selalu berbagi dengan ilmu pengetahuannya, dengan semangatnya untuk memberikan motivasi maupun inspirasi kepada banyak orang. Dan tentunya proses inilah yang mengantarkan beliau untuk menuju panggung spektakulernya, menjadi seorang profesional speaker maupun moderator. Dan untuk itu hari ini mereka berdua tentunya menjadi panutan bagi kita semua, menjadi spirit bagi kita semua agar kita mampu mengikuti jejak mereka ya. Dan untuk itu mari kita lihat bersama-sama ya, bagaimanakah prosesnya. Baik, banyak orang bertanya-tanya, Pak Ferdi, Ko Ferdi, saya ingin menjadi lebih profesional, saya ingin menjadi pembicara, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Tentu ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ya banyak sekali yang Anda inginkan ya. Kalaupun Anda ingin terkabul semua, carilah Doraemon ya. Oke. Artinya Pak ya, tentunya setiap orang pasti ingin punya cita-cita. Pasti Anda ingin punya sebuah profesi yang profesional ya. Lalu apakah itu? Pasti Anda bingung. Bagaimana Anda mampu menemukannya? Kalau Anda ditanya mau jadi apa? Saya juga bingung mau jadi apa. Apa
yang kamu kuasai, saya juga bingung saya ini bisa apa. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, kita akan melihat terlebih dahulu prosesnya. Bagaimana kunci untuk Anda melewati from sosial to profesional, Anda harus mampu melewati jembatan ini. Melewati sebuah proses ini untuk melakukan 3 prinsip kesuksesan, yaitu yang dikenal dengan istilah 3K. Apa teman-teman? Anda boleh ketik di YouTube, Anda boleh ketik di kolom chat, yaitu 3K. Apa itu 3K? Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari K yang pertama, yaitu kompeten. Apakah yang pertama teman-teman? Kompeten. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan kompeten? Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Bagaimana kita mampu mendapatkannya? Kita akan lihat bersama-sama ya. Oke. Menurut filosofi orang Jepang, ya, cara untuk kita memaknai hidup ini dengan jauh lebih bermakna, yaitu dengan namanya proses ikigai. Apa itu ikigai? Kita akan lihat bersama-sama. Ternyata menurut filosofi orang Jepang, ada 4 poin penting yang perlu Anda perhatikan untuk membuat hidup Anda menjadi jauh lebih hidup ataupun bermakna. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama adalah apa yang Anda cintai. Anda suka apa? Nah, hati-hati ya. Yang Anda suka ini bisa saja itu hobi. Sesuatu hobi itu kalau Anda suka, Anda rela habisin uang terus untuk melanjutkan hobi Anda. Dan hobi di sini bisa jadi Anda hanya menghabiskan waktu luang Anda untuk bersenang-senang, untuk menyalurkan hobi Anda. Dan hobi ini belum tentu disebut sebagai passion. Karena passion itu artinya apa? Passion adalah sesuatu yang berani Anda korbankan, berani Anda habiskan, dalam tanda kutip, Anda tidak dibayar sekalipun, tapi Anda rela melakukannya. Dan itu akan menuntut Anda di hasil akhirnya itu bukanlah konsumtif, tapi menjadi produktif. Itu bedanya antara hobi dan passion. Tapi antara hobi dan passion semuanya bermula dari apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai. Saya akan berikan Anda gambaran. Akan berbeda dengan orang yang suka belanja passion. Itu dia hobi. Hobinya belanja passion. Dengan orang yang tiba-tiba dia jualan tas. Itu dia sudah passion tapi yang produktif. Ya, dia suka sekali belanja tas. Jadi dia menguasai sekali jenis-jenis tas. Kemudian dia kembangkan, dia buka toko. Dia jual tasnya tersebut. Nah, itulah sedikit perbedaan antara hobi dan passion. Oke, sampai sini cukup jelas? Oke, selanjutnya adalah yang berikutnya adalah apa yang Anda mahiri. Ya. Mahir ini adalah menjadi skill Anda. Contoh, di poin yang pertama, saya berikan contoh. Misal, dulu, saya tidak tahu saya ini suka apa. Saya tidak tahu saya ini cinta apa. Apa skill saya? Saya juga bingung. Waktu itu masih mahasiswa, galau. Saya ini bisanya apa ya? Bingung. Belum menemukan jati diri. Jadi suatu ketika, saya bergabung di KMBP. Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Jadi saya gabung, ikut komunitas tersebut. Di sanalah saya mulai menemukan jati diri saya. Nah, untuk itu, sesuai tema kita hari ini, mengapa sosial itu penting? Anda yang sudah hadir hari ini, dari PMVBB, dari Pasida, ya, di mana hari ini yang mengundang saya itu dari Tommy, ya, yang suatu kehormatan, beliau juga ternyata ketua Pasida, sekaligus pembina di PMVBB. Wah, luar biasa sekali nih Tommy, thank you banget ya. Nah, apa yang Anda cintai? Misal, saya cintanya karena awalnya belum ketemu, tiba-tiba diminta tolong oleh organisasi KMBP untuk membuatkan sebuah permainan, sebuah games
Yang nantinya ketika ada malam keakraban, saya harus membuat permainan yang membuat mahasiswa-mahasiswa itu menjadi happy, menjadi lebih bersemangat bermain, dan sehingga mereka lebih akrab. Awalnya saya bingung, bagaimana ya buat permainan? Saya tidak ada basic, saya tidak pernah membuatnya, bagaimana ya? Awalnya tidak tahu, tapi yang paling penting adalah saya mau coba. Saya mau belajar. Saya coba cari tahu ya, game-game itu seperti apa. Akhirnya saya mulai nonton YouTube, saya baca Google, saya lihat-lihat, saya kembangkan. Oh, ternyata ini loh permainannya. Dan akhirnya tiba-tiba setelah saya lakuin ini, tiba-tiba dipercaya. Ya, dipercaya untuk membawakan dari setiap tahun demi tahun, ya. Bahkan hingga sekarang untuk membuat sebuah permainan ataupun membawakan materi. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, ya, akan membuat Anda mendapatkan sebuah skill. Anda mahir di bidang tersebut, ya. Oke, selanjutnya. Setelah saya cinta itu, akhirnya saya mulai mencoba. Mengapa ini tidak saya seriusin, ya? Karena begitu saya sudah coba di organisasi sosial, oh ternyata mereka happy, ternyata mereka puas, ternyata mereka merasakan manfaat dari games-games outbound yang dibawakan. Jangan-jangan, nah kita masuk yang ketiga nih. Apakah ini dibutuhkan oleh dunia? Apakah ini dibutuhkan oleh pasar? Akhirnya saya coba mulai berpikir, apakah seni icebreaker itu bisa dibutuhkan oleh masyarakat ataupun dunia? Dan ternyata setelah saya survei, saya analisa, ternyata sangat dibutuhkan sekali dalam dunia 3P. Apa itu 3P? Dalam kehidupan ini tidak pernah terlepas dari dunia yang pertama, yaitu P yang pertama adalah pendidikan. Pasti baik itu sekolah-sekolah, kampus, training, itu pasti butuh yang namanya ice breaking. Bagaimana mencairkan suasana sehingga membuat aktivitas kelas ataupun pembelajaran menjadi lebih hidup. Oh, ternyata penting ya ice breaking ini. Dari sisi pendidikan. Kemudian P yang kedua adalah bukan hanya dari pendidikan, ternyata ice breaking juga sangat penting sekali dalam dunia penjualan. Nah, bagaimana ketika Anda mau melakukan penjualan, Anda berinteraksi dengan seseorang, kemudian orang tersebut menjadi happy, Anda mau jualan apapun, semuanya terasa mudah. Karena dia sudah merasa nyaman dan akrab. Bagaimana caranya? Di ice breaking dulu ya. Mungkin diajak sulap, diajak bercanda, main tebak-tebakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sudah dari proses pendidikan, penjualan. Dan yang ketiga adalah proses dalam dunia panggung. Baik Anda sebagai seorang MC, trainer, motivator, ya, semuanya di dalam dunia panggung, Anda butuh ice breaking, ya, untuk membuat semua tamu undangan Anda yang hadir, suasananya menjadi lebih meriah dan memukau tentunya. Nah, ternyata dibutuhkan oleh pasar nih. Setelah dibutuhkan oleh pasar, pastinya ketika Anda menseriusinya, Anda benar-benar melakukan ini secara terus-menerus dan konsisten, otomatis Anda pun akan dibayar lebih sebagai harga profesionalitas Anda. Nah, ini penting. Bagaimana Anda mampu menyatukan keempat lingkaran ini sehingga yang awalnya Anda bingung, Anda mulai dapat passion Anda latih terus, Anda kuasai sehingga Anda muncul skillnya dibutuhkan oleh dunia, dan akhirnya Anda dibayar. Inilah 4 fase yang perlu Anda temui terlebih dahulu untuk masuk ke level pertama, yaitu kompeten. K yang pertama. K yang pertama apa teman-teman? Kompeten. Oke. Jadi kompeten ini Anda harus analisa. Sebagai contoh begini. Berkaitan dengan tema kita. From social to professional. Mengapa ya kita harus organisasi sosial? Di budaya Batam enak nih. Sudah ada wadahnya. Wadah organisasinya. Ada PMVBB dan ada juga Pasida. Kita ambil contoh. Seorang Tommy. Wow, mungkin semuanya di Batam tidak asing ya dengan nama ini. Oke, contohnya adalah Bro Tommy. Bro Tommy itu aktif sekali organisasi. Bahkan jadi ketuanya Pasida. Bahkan jadi pembinanya PMVBB. Artinya apa?
Ketika beliau sudah aktif organisasi, mungkin awalnya juga kebingungan. Jati dirinya apa? Skillnya di mana? Akhirnya apa? Dengan Anda ikut organisasi, Anda semakin paham. Ketika Anda ikut banyak kegiatan, Anda coba berbagai seksi. Misal, lagi ada acara Damatok. Ada banyak sekali seksi yang ada di sana. Mungkin Anda bisa masuk ke seksi acara, seksi konsumsi, transportasi, bendahara, ketua, dokumentasi, dan lain sebagainya. Ketika Anda coba seksi-seksi tersebut, disitulah cara Anda untuk menguji ataupun melihat kompetensi Anda ada di bidang mana. Atau jangan-jangan, oh saya sepertinya saya punya bakat foto. Saya mau di seksi dokumentasi saja. Saya ingin bantu acara-acara wihara. Kalau ada kegiatan apapun, saya siap bantu foto. Saya akan mentotalitaskan skill saya di sini. Oh, sepertinya saya lebih suka jadi MC. Bawain acara ketika ada acara Damatok. Oh, berarti saya masuk sesi acara, saya suka buat acara. Siapa tahu nanti saya jadi IO atau jadi WO. Nah, Anda bisa mulai kembangin. Dari sinilah, dari organisasi inilah cara tempat Anda untuk menempanya, untuk membuat Anda berproses. Dan ini akan membuat Anda jauh lebih cepat. Dan ketika nanti Anda diterima kerja, kemudian atau nanti Anda buka usaha sendiri, proses organisasi inilah yang membuat Anda jauh lebih matang. Contohnya Bro Tommy nih, ya. Beliau aktif organisasi dan sekarang beliau menjadi salah seorang guru BK yang ada di Sekolah Bodhidharma Batam. Mungkin passionnya udah dapat tuh selama organisasi, mungkin suka ngajar, suka ngatasin masalah, ya, sehingga beliau sekarang dipercaya nih jadi guru BK dan luar biasa loh, ya. Nah, untuk itu semuanya berproses. Nah, pastinya semua yang hadir hari ini, saya yakin semuanya sangat aktif sekali ikut organisasi sosial yang ada di wihara. Ketika Anda sudah aktif, Anda dengar sharing hari ini lagi, Anda bisa tambah aktif. Karena begini, jangan sampai Anda menyesal. Menyesalnya begini, ketika Anda masih muda, Anda ketika masih SMA, bahkan SMP, ya, ketika itu nanti sudah kuliah, ketika Anda sudah selesai kuliah, kemudian Anda baru mau kerja, tapi Anda belum ada pengalaman organisasi, itu akan membuat Anda, kesiapan mental Anda di dalam dunia kerja itu belum siap. Karena mengapa? Anda belum terbiasa dengan time management. Karena dengan organisasi inilah Anda belajar bagaimana mengatur waktu. Sambil Anda sekolah, sambil Anda kuliah, Anda bisa mengatur acara organisasi. Kalau Anda pintar mengatur waktu dengan baik, Anda bawa ke dunia kerja, itu terasa mudah. Karena sudah Anda lalui. Dibandingkan Anda tidak organisasi. Anda pun akan sulit beradaptasinya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah, bukan hanya dari segi time management, Anda juga memudahkan Anda dari proses untuk sosialisasi, networking, ya, dari bagaimana cara Anda bertemu dengan seseorang, memberanikan diri ngobrol, menyapa orang, itu tanpa Anda sadari membuat Anda sosialisasi itu dengan cepat. Jadi ketika Anda nanti kerja, ketemu dengan teman kantor yang masih baru-baru, Anda punya mental untuk bersosialisasi dengan cepat. Nah, itu enaknya organisasi. Banyak sekali proses-proses yang bisa Anda dapatkan asal Anda benar-benar aktif di organisasi. Dan tentunya ketika Anda aktif, Anda pun akan membuat skill Anda itu menjadi lebih kompeten. Dengan Anda sering datang rapat, datang kegiatan, Anda aktif, menyalurkan skill Anda. Nah, itu yang akan membuat Anda nanti lebih bernilai. Ya, sampai sini cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, kita akan masuk ke yang berikutnya di poin yang kedua. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 kunci untuk membuat Anda dari sosial menjadi profesional. Di mana kunci yang pertama adalah kompeten,
Kunci yang kedua adalah konsisten. Nah, ini yang paling penting nih. Konsisten ya. Setelah Anda sudah tahu skill Anda di mana, kompetensi Anda di mana, bagaimana Anda konsisten untuk terus selalu mengasahnya, bahkan terus selalu konsisten untuk membranding diri Anda. Jadi konsisten di sini bisa konsisten terus ke skill Anda ataupun konsisten untuk membranding diri Anda dalam hal tersebut. Ya. Contohnya apa? Mari kita lihat bersama-sama. Contohnya adalah seperti ini. Saya selalu menanamkan dalam diri saya, one day, one upload. Artinya apa? Dalam satu hari, saya pastikan saya harus upload di Instagram. Baik acara-acara saya, ataupun saya berikan konten, edukasi, ataupun yang lainnya. Ya, kalau Anda lihat di Instagram saya, Ferdi Kawi, ya Anda juga boleh ada tombol follow di situ, Anda follow, gitu ya. Oke, di situ Anda akan menemukan konten-konten seputar tentang ice breaking. Ya, gunanya untuk apa? Nanti siapa tahu Anda membawakan acara, Anda jadi MC, Anda bisa pakai. Ya, nah kemudian berikutnya adalah saya mengikuti perkembangan zaman. Di mana sekarang sedang lagi hits-hitsnya TikTok, ya saya pun coba TikTok. Kemudian tapi buat kontennya konten ice breaking. Karena itulah dunia saya. Inilah kesukaan saya. Inilah passion saya. Coba teman-teman temukan. Apa passion Anda? Apa skill kompeten Anda? Langsung Anda konsistenkan untuk Anda latih terus di media sosial setiap harinya. Saya suka masak nih. Setiap hari saya buat video saya tentang lagi masak, atau saya berikan tips-tips bagaimana cara memasak, resep-resep apa, sehingga itu akan membuat orang menjadi mendapat manfaat dan menarik. Passion Anda pun orang jadi juga tahu. Sehingga nanti Anda bisa dibayar karena orang tahu siapa Anda. Repotnya bagaimana rezeki mau masuk kepada Anda, tapi orang tidak tahu Anda punya skill apa, Anda punya kemampuan apa. Nah, itu yang menjadi PR Anda. Karena logika berpikirnya seperti ini. Anda satu hari upload satu kali saja, orang masih lupa. Apalagi kalau jarang upload. Bahkan tidak pernah upload sama sekali. Otomatis Anda akan ditinggalkan orang, Anda akan dilupakan. Begitu pentingnya bagaimana eksistensi, itu penting ya. Kemudian berikutnya adalah apa hubungannya ini dalam organisasi sosial. Nah, ini penting. Tanamkan dalam diri Anda setiap minggu. Kalau saya tidak ke wihara, kalau saya tidak ketemu teman-teman, rasanya ada yang kurang. Rasanya kalau hari ini saya tidak ketemu si A, saya ini rasanya ada yang kurang loh. Hari ini kalau saya tidak rapat, rasanya ada yang kurang loh. Anda harus konsisten di situ. Sehingga ketika Anda konsisten di sana, secara tidak langsung, skill Anda akan semakin bertumbuh, perkembangan pribadi Anda juga akan semakin naik level. Nah, itu penting. Jadi bagaimana Anda selalu membiasakan diri Anda untuk selalu aktif terlibat dalam kegiatan wihara. Dan ingat, prosesnya Anda akan dapat dalam dunia kerja nanti. Ketika Anda sudah aktif sosial, Anda tidak bisa langsung dapatkan di saat itu. Tapi Anda akan dapatkan ketika Anda dalam dunia kerja, Anda baru akan terasa betapa pentingnya organisasi sosial. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjut ke K yang terakhir ya. Tadi kita sudah lihat bersama-sama ada 3 jurus bagaimana membuat from sosial to profesional ya. Di mana ada 3 kunci di sana yang disebut dengan 3K. K yang pertama apa teman-teman? Boleh diketik. Kompeten. Yes, K yang pertama adalah kompeten. Oke. K yang kedua apa? K yang kedua adalah konsisten. Oke, K yang kedua apa? Konsisten. Oke, sekarang kita masuk ke K yang ketiga. Apa itu K yang ketiga? K yang ketiga adalah komitmen. Oke, apa ya teman-teman? K yang ketiga, komitmen. Oke, apa itu komitmen? Sebuah kata yang sederhana tapi bermakna. Sebuah kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Apa itu komitmen? Mari kita lihat bersama-sama. Komitmen adalah
sebuah proses. Bagaimana ketika Anda ingin melakukan sesuatu, pastikan Anda tanamkan dalam diri Anda. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Misal, contoh, saya selalu mempunyai kekonsistenan untuk selalu upload. Satu hari, satu uploadan. Kemudian apa hubungannya dengan komitmen? Saya challenge diri saya tantang diri saya, tidak ada alasan untuk dalam satu hari tidak ada upload sama sekali. Tidak ada alasan. Nah, itu yang membuat saya terbentuk. Selalu menanamkan dalam hati, tidak ada alasan, tidak ada alasan, tidak ada alasan. Begitu. Nah, karena mengapa? Ketika kita ingin mencoba sesuatu, selalu muncul alasan-alasan di baliknya. Banyak bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan. Ferdi, jangan upload. Kamu tidur saja. Ferdi, jangan upload. Ngapain kamu upload? Nanti diketawain orang. Dikecilin orang. Bikin malu. Jangan upload, Ferdi. Nah, itu bahaya. Ya. Kalau sampai Anda terdengar alasan-alasan itu, maka alasan-alasan tersebut tidak akan pernah membuat Anda maju. Tetapi bagaimana Anda mampu selalu untuk tetap konsisten dan komitmen untuk menjalankan apa yang sudah Anda tuliskan. Itu yang penting. Ya. Dan tentunya ada sebuah quote yang sangat menarik sekali yang perlu kita renungkan bersama, kita imani bersama, kita yakini bersama bahwa kata-katanya seperti ini. Tak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Tetapi mulailah, maka Anda akan sempurna. Artinya apa? Sama seperti dulu, ya, ketika saya memulai proses sebagai icebreaker, ya. Dari saya memilih icebreaker, saya sudah tahu kesukaan saya, kemudian saya latih sehingga muncul skill, ya. Kemudian pada saat itu Anda coba bayangin, ya, kalau saya tidak mencoba memulai membranding diri saya, ya, kemudian tidak mencoba memulai untuk berbagi, kemudian betul-betul menjual diri saya di perusahaan, maka saya sampai sekarang belum tentu akan bisa untuk di posisi profesional sekarang untuk berbagi seputar tentang ice breaking, training ataupun pelatihan. Kalau saya pada waktu itu mindsetnya adalah berpikir saya harus sempurna dulu baru saya mau mulai. Tetapi saya mulai dulu, apapun yang terjadi saya sambil berproses. Ikut training, belajar, upgrade diri, ikut sertifikasi, terus selalu berbagi, tingkatkan jam terbang, ya, sehingga membuat proses ini menjadi lebih sempurna, ya. Jadi diharapkan Anda semua yang mendengarkan channel YouTube ini, saya yakin Anda semua punya potensi, Anda semua luar biasa, Anda punya passion, Anda punya gairah dalam diri Anda masing-masing. Tinggal Anda belum ketemu atau Anda belum yakin saja terhadap hal tersebut. Mudah-mudahan setelah Anda mendengarkan materi ini, Anda mulai termotivasi. Anda mulai terpikirkan apa yang mulai hari ini perlu Anda lakukan. Oh, ternyata saya harus mulai mencoba menemukan passion saya. Oh, ternyata hari ini saya harus sudah mulai aktif di wihara. Saya mau coba bantu wihara. Saya mau keluarkan skill saya, berikan yang terbaik untuk wihara. Nah, ini yang paling penting, ya. Ketika Anda melakukan yang terbaik, ketika Anda totalitas tanpa batas, yakinlah rezeki besar akan menanti Anda. Karena Anda bayangkan, ya, ketika Anda membantu dengan tulus, walaupun tidak ada uangnya, tapi Anda mau melakukan yang terbaik, apalagi nanti ada uangnya, pasti Anda akan jauh lebih terbaik tentunya, ya. Artinya apa? Bagaimana mental itu penting sekali. Ada uang, tidak ada uang, tapi Anda tetap profesional. Anda tetap berikan yang terbaik kualitas diri Anda. Dan itulah yang akan menghantarkan Anda di puncak kesuksesan Anda. Dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk Anda, bisa sedikit membuka pola pikir Anda, betapa pentingnya organisasi sosial, dan untuk Anda yang mungkin jarang untuk ke wihara ataupun
organisasi sosial, setelah mendengar ini, Anda bisa langsung aktif, ataupun bagi Anda yang sudah aktif, Anda lebih aktif lagi ya. Dan tentunya masa pandemi, masa online, tidaklah membuat kita semua pemuda-pemuda khususnya untuk menjadi sebuah alasan. Waduh, mengadakan ini sulit, mengadakan itu sulit, ini sulit, itu sulit, itu sulit, ini sulit. Sekarang sudah bisa online. Seperti yang dilakukan oleh Wihara Budaya Batam kali ini, sangat luar biasa sekali. Selalu memanggil pembicara-pembicara di setiap minggunya. Dan ini adalah bagaimana tetap berproses tanpa ada alasan. Dan itu luar biasa sekali untuk Wihara Budaya Batam. Dan tentunya penting sekali untuk pemuda-pemudanya, bagaimana Anda mampu melakukan program kepemudaan. Walaupun lewat online sekalipun, untuk mengibarkan kembali semangat kepemudaan untuk selalu aktif dalam berorganisasi. Ya, mudah-mudahan pengantar dari saya seputar materi hari ini yang berjudul From Social to Professional. Ada 3 poin penting, 3 kuncinya. Apa itu teman-teman? Boleh Anda ketik cek di YouTube untuk mengulangi sekali lagi supaya Anda semakin paham. Yaitu 3K. Apa teman-teman? 3K. Oke. Apa itu 3K? K yang pertama, kompeten. Oke, silakan Anda tulis kompeten atau sambil gaya. Kemudian K yang kedua apa teman-teman? Konsisten. Oke, apa K yang kedua teman-teman? Konsisten. Oke. Kemudian kita masuk ke K yang ketiga. Apa teman-teman? K yang ketiga, komitmen. Oke, apa K yang ketiga? Komitmen. Oke. Ketika Anda sudah kompeten di bidangnya, kemudian Anda konsisten untuk terus-menerus melakukannya, dan Anda juga punya komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir. Karena yang paling penting adalah bukan bagaimana Anda memulai, tetapi bagaimana Anda mampu menyelesaikannya sampai akhir. Karena itu adalah mental seorang pemenang. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, sukses selalu untuk Anda semua. Dan saya akhiri dan saya tutup dengan Namo Buddhaya.